sama video. Suara kakek sama videonya belum ada. Kak, suaranya sama videonya belum ada kakek. Dihidupin dulu suaranya. Dipencet dulu mic-nya. Suaranya kayak nggak ada. Coba ditelepon deh. Woi, 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 woi. Nggak muncul suaranya. Baliam. Bali. Suara kakek nggak muncul. Siapa tuh? Udah keluar belum? Suaranya. Nah, udah. Ada. Nah, ada. Record jangan lupa. Ada Hatim deh. Kita mulai Ada ya. Bang Hatim, anak TK. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul umur kulluh. Fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahu adzim. Mbak baca terjemahannya tuh. Baca. Siapa yang baca? Dan Ya. Siapa yang baca duluan tuh? Baca. Anan biar lancar kayak mau ujian kek. Hah? Anan dulu kek. Ini Anak. mau ujian biar betul lancar. Ya udah baca. Nan baca Nan. Baca. Biar lancar. Abang Hanan. Hatim udah bisa baca tuh. oke. Belum lancar. Nah, baca. Ya, baca. Dan kepunyaan Allah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Sudah. Ya. Ya. Kata Allah di dalam surat 11 ayat 102. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan kepadanya dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan kali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu maksudnya gaib. Misalnya, apa yang akan terjadi hari esok? Siang hari ini apakah harinya mau hujan, apa mau panas? Itu namanya gaib. Kita tidak tahu. Kita tahu kalau hujan sudah turun, ternyata itu adalah hari hujan. Tetapi kalau hari ini kita nyatakan pukul 8 nanti hari panas. Kita udah tahu. Nah, itu namanya gaib bagi kita. Karena gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang. Nah, jadi Allah yang punya, dan kita tidak bisa meramalkan sesuatu untuk memastikan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Jadi ini gaib. Nah, kita siang hari ini mau kemana, kita belum tahu. Itu namanya gaib namanya. Jadi sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Nah, itu gaib. Kalau bisa dibuktikan berarti tidak gaib. Nah, jadi Allah yang punya, ya, semuanya itu Allah yang punya. Oleh sebab itu, karena Allah yang punya yang gaib di langit dan di bumi itu, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Sebab segala sesuatu itu hari kiamat misalnya, atau hari akan gelap, matahari tidak akan terbit, itu gaib bagi kita. Hari kiamat itu gaib bagi kita. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat, bisa dirasakan, tetapi bagi Allah itu mudah. Sekali-kali Tuhanmu tidak lalai apa yang kamu kerjakan. Nah, yang kita kerjakan itu bagi kita, bagi Allah itu apa saja yang kita lakukan. Kita lakukan perbuatan kita baik, Allah tidak akan lalai, tetap dicatat kebaikan. Kita berbuat buruk, dicatat oleh Allah. Sebab itu, makanya kita tidak boleh bermain-main terhadap apa yang kita lakukan. Kita harus serius. Nah, jadi sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Nah, kita lanjut ya. Tahu yang gaib itu. Ah, terus dibaca tuh terjemahannya. Dan siapa tuh? Tante apa Hana? Tidak, bantu ayah. Atin coba Tim coba. Dibantu ayah. Bisa. Abang Atim keren. Panan lagi marah karena uang sedekahnya robek. Oh. Jadi ngambek sama ayahnya. Ngaji dong. Tadi sholat subuh. Ya, Baca Tim. Ayo Tim baca Tim. Ayo Bang Atim. Bang Atim baca dong, Tim. Abang Atim kan keren. Sebenarnya bisa tahu. Coba baca, Tim. Tim. Ayo bang. Ayahnya baca ayatnya dulu. Ayahnya baca ayat. Maryam baca. Ayahnya baca ayat. Dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, jadi wa in yukazibuka faqad
orang-orang kuzubit waun kuzubit rusulun min qabli wa ilallahi turja'ul umur. Nah, jadi jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Nah, ini maksudnya apa? Jika mereka dustakan kamu, kata Allah pada Muhammad, jika kamu didustakan oleh orang-orang yang kamu berikan peringatan, nah yang diberikan peringatan itu mendustakan. Ada satu juga tuh. Apa yang disampaikan Muhammad itu berarti mendustakan. Padahal Muhammad itu adalah memberikan peringatan. Sesungguhnya, maka sungguhnya telah mendustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Sebelum Muhammad itu ada rasul-rasul juga. Sudah didustakan juga oleh kaumnya itu. Dan hanya kepada Allah lah diberikan segala urusan. Nah, jadi orang-orang yang tidak menerima peringatan-peringatan itu berarti dia mendustakan Rasul. Nah, kalau mendustakan Rasul itu berarti apa yang diajarkan oleh Rasul itu tidak mau terima. Tetapi disampaikannya beda kepada orang lain yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan Rasul itu berarti mendustakan itu. Begitu juga kalau kita mendengar ayat Allah, kita tidak sampaikan kepada orang lain, itu input apanya sama. Fungsinya sama dengan mendustakan itu. Nah, jadi kalau mendustakan artinya tidak menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita. Nah, jadi tugas kita, kalau kita mendapatkan hidayah atau Al-Quran ini, kita harus sampaikan peringatan itu. Sebab peringatan itu untuk bukan diri kita sendiri, tetapi untuk orang yang ada di sekeliling kita. Nah, begitulah sosialnya Muhammad itu terhadap manusia. Karena manusia itu wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena wajib. Karena manusia yang lain itu sama dengan kita. Dia punya pendengaran juga, punya penglihatan juga, punya hati juga, punya pikiran juga, dan punya akal juga. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, disampaikan. Kebaikan itu, yang buruk juga harus disampaikan. Kenapa? Karena kalau yang baik dampaknya baik, kalau yang buruk dampaknya pasti buruk. Nah, jadi supaya orang-orang di sekeliling kita itu tidak terjatuh ke jurang neraka, maka kita ingatkan, hati-hati. Sebab pendengaran, penglihatan, dan hati kamu itu akan bisa pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Nah, ini peringatan. Itulah informasi dari ayat ini supaya kita selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kita dapatkan. Di surat 35 ayat 4. Lanjut. Nah. Lanjut. Baca. Silakan. Oke. Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Ya. Jadi tadi yang gaib, ya kan? Semua urusan yang gaib itu Allah yang punya. Kemudian yang nyata jalan Allah, kepunyaan Allah lah yang segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kita bisa lihat. Itu yang nyatanya.
Kalau kita lihat langit, kita lihat bumi, nah, itu jalan Allah itu semuanya. Ingatlah Berenang gini. bahwa kepada Allah Yang ada kalau segini mah dikembalikan semua urusan. Aja 7 bulan. Apa Allah yang punya, baik yang nyata maupun yang gaib, itu Allah yang punya. Jadi kita tidak punya apa-apa. Dan kita hanya menikmati saja apa yang diberikan oleh Allah. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia selalu bawah. menikmati dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan hatinya, dengan akalnya, dengan kesehatannya. Maka dia manfaatkan ketika dia masih hidup. Kemudian besok aja. Nah, Pas sore. so, jadi segala urusan itu Allah yang punya. Makanya kita setiap saat kita ingat peringatan-peringatan Allah itu. Kenapa? Kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Nah, ya jadi kalau kita perhatikan ya, nikmat Allah yang paling besar kepada kita itu udara. Kita tidak tahu udara itu siapa yang berikan. Allah yang punya. Ada cuaca panas, dingin, semuanya Allah yang punya. Nah, jadi semua yang terjadi di dalam diri kita itu adalah merupakan petunjuk bagi kita. Kalau kita sakit, kita rasakan badan kita sakit. Kata Allah, kata apa? Kalau ada rumah sakit, pergi ke rumah sakit berobat supaya kita tidak sakit lagi. Itu petunjuk kita supaya kita jalan pergi ke klinik berobat. Itu namanya petunjuk. Tapi kalau kita sakit ditahan aja, ini menjadi-jadi, kita tidak bisa beraktivitas. Jadi petunjuknya kalau sakit kamu datang ke rumah sakit, tempat yang ahli penyakit itu adalah dokter. Kalau sakit kepala, obatnya sakit kepala. Kalau sakit gigi, obatnya dokter gigi. Jangan kita sakit kepala pergi ke dokter gigi, itu nak nyambung namanya. Sudah jelas sakit kepala, pergi ke dokter gigi. Yang sakit kepala atau gigi. Kalau sakit gigi ke dokter gigi, sakit kepala ke dokter yang punya kesehatan, ya kan? Nah, itu masalahnya. Hanya guna akal itu di sana fungsinya. Melakukan sesuatu sesuai dengan jalur-jalurnya yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi itu namanya siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Ya kan? Nah, yang jalan-jalan yang di langit dan di bumi itu adalah Allah lah, dikembalikan semua urusan. Kalau sudah kita lakukan aktivitas itu, maka kita bertawakal kepada Allah. Iya. Lanjut. Nah, baca tuh. Mana? Baca suratnya bisa tak baca tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Coba baca terjemahannya. Mana? Nggak bisa. Ternyata enggak ada. Enggak tahu kan? Nah, kalau disuruh baca Arabnya bisa. Ternyata terjemahannya enggak bisa. Berarti ini bukan bahasa kita, ini adalah bahasa Arab. Ya kan? Tapi kan wajib tahu kita apa informasi yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab ini. Kalau kita hanya membaca Arabnya saja, ya seperti ini jadinya. Kita tidak ngerti apa yang kita bacakan. Jadi
Dua-duanya harus kita pahami. Nah, kita lihat bahasa Indonesianya. Coba baca terjemahannya tuh. Kemudian Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi Quran yang dibaca tadi bahasa Indonesia seperti ini, surat 35 ayat 32. Kemudian tadi kan ada jalan-jalan yang ada di langit dan di bumi, itu adalah Allah yang punya. Jadi kitabnya adalah Al-Quran yang dibacakan tadi. Nah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran itu diwariskan kepada hamba-hamba yang dipilih. Siapa hamba-hamba yang dipilih itu? Orang yang mau mempelajari Al-Quran itu termasuk hamba yang dipilih. Seperti pagi ini kita belajar Al-Quran, itu yang dipilih oleh Allah. Jangan sampai kita tidak menjadi orang pilihan Allah. Lalu di antara mereka, ya kan, di antara mereka yang dipilih oleh Allah itu, kan banyak manusia itu, ada yang dipilih, ada yang tidak. Lalu dia di antara mereka itu ada yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, itu satu, menganiaya diri sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka itu ada pula yang dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi ada 3 kelompok manusia yang mendapatkan Al-Quran itu, yaitu ya hamba-hamba yang menganiaya dirinya sendiri, ya kan? Yang kedua ada yang pertengahan. Pertengahan itu separuh baik dan separuh buruk kerjaannya. Tuh. Dan ada yang dahulu berbuat kebaikan. Nah, kita lihat. Nah, dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, lihat uraiannya. Apa itu? Baca. Baca, Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Nah, ada 3 kelompok manusia, ya kan? Itu boleh-boleh saja di dalam kehidupan ini. Yang menganiaya dirinya sendiri, silakan. Yang pertengahan, silakan. Kemudian yang banyak berbuat kebaikan, silakan. Jadi boleh milih. Jadi kalau kita mau menganiaya diri kita sendiri, ya kan? Ya itu banyak membuat kesalahan. Itu berarti menganiaya diri sendiri. Setiap bekerja salah terus. Ah, itu berarti berbuat baiknya sedikit. Nah, itu menganiaya diri sendiri. Kenapa? Kita buat salah karena kita tidak menggunakan akal dan pikiran kita. Kemudian ada pula yang pertengahan tadi. Ini ada semuanya. Sebagian yang baik-baik dikerjakan. Yang buruk-buruk juga dikerjakan juga. Ah, ini pertengahan namanya. 50-50. Jadi 50% baik, 50% buruk. Itu orang yang pertengahan tadi. Kalau dilihat nilainya bagaimana? Buruknya sama dengan kebaikannya. Itu 0 hasilnya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan itu ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan sedikit kesalahan. Maunya Allah itu seperti ini. Banyak berbuat baiknya dan sedikit kesalahannya. Seperti orang sekolah misalnya. Kita maunya nilainya A terus.
tetapi kita tidak belajar, ya tidak bisa. Kalau mau nilai A, wajib belajar. Setiap waktu kita harus belajar. Tetapi kalau kita mau nilai A, tetapi tidak belajar, ya tidak bisa. Ya, boleh disebutkan menjadi seorang yang sedang belajar, tetapi tidak bisa bercita-cita seperti itu. Jadi maunya Allah itu, apa yang kita cita-citakan, seperti itu juga kita kerjakan. Kita mau berbuat baik, memperbaiki diri kita sendiri yang melakukannya untuk berbuat kebaik untuk diri sendiri, bukan orang lain. Kita yang harus sadar bahwa kita ini banyak kesalahan kita harus menutupi kesalahan itu dengan banyak berbuat baik. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mencapai nilai-nilai yang seperti ini? Kita tahu dulu konsepnya. Kalau kita misalnya menganiaya diri kita sendiri, ya kita tidak peduli terhadap peringatan-peringatan Allah itu dalam Al-Quran. Itu menganiaya diri sendiri namanya. Nah, yang kedua, yang pertengahan tadi juga sama. Berbuat baik dengan berbuat jahat sama saja bagi dia. Nah, itu namanya 50-50. Berbuat baik enggak dia? Berbuat baik. Tetapi dia nakal jahat juga. Itu namanya setengah baik, setengah buruk. Itu namanya pertengahan. Nah, orang yang seperti ini dikelompokkan nanti di kampung akhirat itu di golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kenapa? Diberikan bakal pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran, tidak kamu gunakan. Kenapa? Kamu seperti hewan hidupnya, seperti binatang. Yang tidak tahu yang halal dan haram dikerjakan juga. Kelompok yang keduanya akan dikelompokkan lagi berbaris sama-sama nih. Saya selama hidup melakukan kebaikan, melakukan keburukan juga supaya adil dunia dan akhirat. Akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Yang dihitung itu adalah orang yang banyak berbuat baiknya dan sedikit sekali berbuat kesalahan. Dan itu Nabi sendiri sudah diberikan oleh Allah tempat waktu dia masih hidup, kamu adalah ahli surga. Tetapi Nabi Muhammad itu tidak mau berhenti untuk berbuat baik. Kenapa? Terlalu sombong kalau dia hanya mendapatkan nanti bercita-cita dapat masuk surga. Padahal sudah diberikan level oleh Allah. Kamu adalah ahli surga. Tetapi Nabi kan melakukan sesuatu. Al-Quran disampaikannya, dia berbuat baik kepada manusia juga. Kemudian menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang yang jahil, supaya menjadi orang baik. Itulah andil yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW itu. Jadi andilnya itu adalah banyak berbuat kebaikan. Sedikit sekali membuat kesalahan. Kalau dicari kesalahannya, mungkin barangkali tidak ada. Selalu baik. Itu Nabi. Kalau kita mau sejajar dengan Nabi, ya kita harus berusaha. Usaha keras untuk mendapatkan predikat seperti itu. Menjadi orang-orang yang bertakwa tadi. Al-Qur'annya dibaca, dipahami informasinya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi gaya hidup kita. Jadi kapanpun, dimanapun kita berada, adalah Al-Quran yang ada di dalam diri kita, itulah yang menjadi cahaya hidayah Allah itu. Ini sudah peringatan ya. Kalau sudah habis nanti kita tutup aja. Kita lanjut. Ya, paham. Baca tuh. Siapa baca? Selamat. Siapa yang baca? Oke. Anan. Perintah membaca, pelajari, melaksanakan, dan menyiarkan tidak berselisih, tidak jengki,
tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, menggunakan akal. Itu namanya apa? Perintah Allah. Apa perintah Allah? Yang pertama. Larangan Allah. Ya, perintah Allah. Larangan Ya, Allah. larangan Allah. Coba terus. Berselisih, dengki, bermusuhan, benci, merusak, membinasakan, tidak berakal, menyembah nafsu, tidak mau mengerti dan memahami ayat-ayat Allah. Nah, itu dia. Hebat. Jadi ada dua di sini, ya kan? Ada perintah, ada larangan. Di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan Allah, ya kan? Kalau yang diperintahkan Allah itu membaca. Kalau kita tidak membaca, berarti kita melanggar perintah. Mempelajari, memahami, melaksanakan dan mensiarkan Al-Quran itu perintah semua. Mati. Kalau kita tidak melakukan ini, perintah ini berarti kita melanggar. Jadi membaca wajib, mempelajari wajib, memahami wajib, melaksanakan wajib, mensiarkan wajib Al-Quran. Nah, kemudian tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, tidak menggunakan akal. Ini larangan, tidak boleh melakukan berselisih, dengki, benci, bermusuhan, merusak, tidak menggunakan akal, ya kan? Tidak menggunakan akal. Itu manusia yang seperti ini adalah manusia yang tidak diridai oleh Allah kalau selalu berselisih, dengki, bermusuhan, merusak. Nah, ya, itu namanya perintah Allah itu. Kalau larangan Allah itu berselisih, ya, bermusuhan, benci, merusak, membinasakan, tidak berakal, tidak menyembah hawa nafsu, tidak mau mengerti, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, ini namanya larangan. Kalau kita melakukan perbuatan yang seperti ini adalah musuh Allah. Jadi musuh Allah itu yang seperti ini. Berselisih, musuh Allah itu. Dengki, musuh Allah. Bermusuhan, musuh Allah. Benci, musuh Allah. Merusak, membinasakan, itu musuh Allah. Jadi kalau kita melakukan seperti ini, itu kita musuh Allah. Nanti digiring ke neraka itu. 5 menit. Tidak berakal, tidak menyembah nafsu, ya kan? Jadi tidak mau mengerti, ya, menyembah nafsu. Tadi bukan tidak menyembah nafsu, tapi menyembah nafsu. Kalau menyembah 4 menit. Nah, ya, tidak mau mengerti dan memahami ayat-ayat Allah. Ya, tinggal 4 menit lagi ya. Nah, Ya. dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Nah, kita satu ayat lagi nih, supaya kita tahu. Bisa. Terus baca tuh. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah
padanya. Itu namanya orang yang menyembah hawa nafsunya, ya kan, maunya mendapat pandangan yang indah. Ketika kamu membawanya kembali ke kandangmu. Kandangmu itu adalah pandangan yang indah tadi. Kalau kita kembali kepada hawa nafsu, itu kandang kita itu, tempat kita itu. Ketika kamu melepaskan ke tempat penggembalaan, itu kandang itu tempat penggembalaannya. Jadi kalau orang yang selalu menyembah hawa nafsu, ya seperti ini. Pandangannya indah, berbuat jahat ya indah, menipu juga indah, berbohong juga indah. Itu menurut pandangannya sendiri. Kenapa? Dia sudah kembali ke kandangnya, bebas melakukan segala sesuatunya, ya kan? Jadi jika kamu ditimpa sesuatu godaan, godaan itu di mana? Adanya ketika mati hidup. Kalau udah mati tidak ada godaan lagi. Pandangan yang indah itu tidak ada. Kenapa sudah tidak melihat lagi? Ya kan? Ketika kita digoda oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Ini perintah. Kalau kita ditimpa sesuatu godaan dan seperti itu, pandangan yang indah sekali, kita menjadi hewan seperti penggembalaan itu. Gembala itu kan hewan itu. Hewan itu kan nafsu. Jadi orang yang menambah nafsunya sama dengan hewan. Ya kan? Kalau lapar, ya makan. Melakukan, ya kan? Dan tidak mau menahan pokoknya tidak mau menahan nafsunya. Ini pandangan yang indah. Jika ada di dalam godaan yang seperti itu, godaan itu ketika manusia ada hidup. Kalau sudah mati, tidak ada digoda lagi. Maka baru berlindunglah kepada Allah. Yang dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah yang menjadi zikir kita. Ya, itu zikir kita yang selalu kita di dalam hati kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti kita sedang digoda oleh setan. Kenapa setan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kitalah yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan tertanam di hati sanubari kita bahwa kita itu akan tidak menjadi manusia yang banyak berbuat kesalahan, tidak menjadi manusia yang pertengahan, tetapi menjadi manusia yang banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Sedikit sekali kita, banyak. Kita tutup membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordnya. Mana nih? Ada. Ini dipanggil langsung nongol. Icam. Dipanggil nongol. Cam. Main apa?